5 pilar yang membuat bisnis ini kuat, aman, dan nyaman. Pertama adalah blockchain. Oke, blockchain ini adalah sebuah teknologi yang mana teknologi ini sudah terpercaya sebagai daya tahan, transparansi, dan segala macamnya. Kemudian untuk unsur dari programnya atau pengembangan dari sistemnya menggunakan smart contract, sehingga sistem ini adalah desentralisasi sistem. Kemudian alat transaksi digunakan adalah cryptocurrency. Untuk penghubung semua elemen ini kita menggunakan desentralisasi application. Oke. Nah, jadi seperti itu pola ketahanannya atau pilarnya. Saya tidak mendetailkan ini, ya, saya tidak mendetailkan ini. Tapi di sisi lain teman-teman bisa mempelajari ini di YouTube, Google, Wikipedia, dan materi-materi ini itu jauh sudah ada sebelum Metaverse hadir. Mungkin dulu kita tidak mempunyai alasan untuk mendalami tentang blockchain, smart contract, dan lain-lain. Tapi saat ini kita sedang mengembangkan proyek yang berhubungan dengan ini. Maka itu adalah salah satu kewajiban ketika kita ingin berbisnis di proyek Metaverse untuk memahami ini. Ya, teman-teman bisa akses di YouTube, Google, Wikipedia, dan banyak lagi. Oke. Nah, di sini saya menyampaikan beberapa unsur kelebihan garis besar dari pengembangan proyek Metaverse, karena Metaverse ini menggunakan teknologi yang sempurna. Jadi pemasaran program aset terdesentralisasi yang didukung oleh teknologi smart contract yang revolusioner. Jadi kode smart contract ini sepenuhnya tersedia untuk umum, untuk lebih yakin dengan keamanan dan kesuksesan jangka panjangnya. Pertama, Metaverse ini adalah otonom sifatnya. Dia tidak menyertakan faktor manusia. Jadi dia dibangun di atas teknologi smart contract blockchain yang sepenuhnya otonom. Jadi ketika faktor manusia dihilangkan, penyebab yang muncul karena faktor manusia itu juga ikut hilang. Ya, misalnya sistemnya berubah, sistemnya dikendalikan, dimatikan, diintervensi, dananya dibawa kabur, tidak ada pembayaran, itu faktor manusia yang menyebabkan itu, sentral manusia. Maka di sini tidak mungkin, karena faktor manusianya dihilangkan di dalam sistem pengembangan ini. Kemudian kondisinya tidak dapat diubah. Jadi Metaverse ini menggunakan teknologi blockchain yang mengamankan algoritma programnya, oleh karena itu tidak seorang pun, bahkan pembuat ide dapat mengganggu, membatalkan, mengubah program beserta transaksi yang sudah ada. Jadi cukup aman. Kalau dulu mungkin teman-teman menemukan perubahan plan, tidak ada pembayaran, dan banyak lagi yang mengecewakan pelaku bisnis network selama ini, maka tidak akan ada di proyek ini perubahan-perubahan yang signifikan yang merugikan kita. Adapun penambahan bahkan di proyek ini. Jadi setiap program itu akan ditingkatkan fungsionalnya. Jadi seperti itu polanya. Kemudian transparan. Kode smart contract di Metaverse ini sifatnya terbuka. Jadi teman-teman kapan saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi. Ini memastikan kondisi yang adil dan statistik yang bisa diandalkan. Jadi Metaverse ini semuanya bisa dilihat, baik logik programnya di Polygon Scan, historical secara keseluruhan, dananya mengalir kemana, kemudian bahkan kita bisa melakukan analisis ke wallet tertentu, login ke ID siapapun untuk keperluan analisis, ya, atau testimoni dan hal-hal lain yang diperlukan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin. Kemudian proyek ini juga sepenuhnya otomatis. Jadi transaksi yang ada di Metaverse ini bersifat langsung antar orang to orang atau wallet to wallet. Jadi tidak ada pihak ketiga yang menampung dana di proyek Metaverse ini, kemudian dana itu dikirim ke kita. Proyek ini adalah peer to peer, ya. Jadi benar-benar pemasaran langsung, cuman metodenya menggunakan smart contract, ya, blockchain. Jadi di sini juga tidak ada proses withdraw yang mungkin kalau dulu kita dapat bonus, kita withdraw, kemudian kita cairkan jadi rupiah dalam kategori itu ada adminnya. Maka di sini tidak ada proses-proses seperti itu. Kalau teman-teman menghasilkan bonus di detik ini, matriks sistemnya menghasilkan bonus, ya detik itu juga akan didistribusikan. Langsung masuk bonusnya. Kemudian terdesentralisasi. Jadi di Metaverse ini tidak ada pihak ketiga. Tidak ada manajer, tidak ada admin.
ya seperti proyek sentral pada umumnya yang mengendalikan di dalam suatu sistem atau dana. Adapun pencipta atau penemu dari sistem ini, yaitu Lado Oktanikop dan tim, dan hebatnya statusnya sama seperti kita. Dia seperti mitra biasa, mempunyai sistem yang sama, harganya juga sama, tidak ada yang spesial. Dalam kategori pengembangannya adalah sangat adil. Jadi tidak ada kita menguntungkan sekelompok orang, menguntungkan upline karena pada prinsipnya sistemnya sama, harganya sama, logik programnya atau aturan di dalam sistemnya sama. Oke. Kemudian 100% dalam jaringan. Jadi maksudnya di dalam hal biaya, di sini tidak ada biaya-biaya yang sifatnya tersembunyi dari pelaku bisnis. Kalau dulu mungkin tanpa disadari, teman-teman menjalankan suatu konsep bisnis, itu teman-teman dikenalkan seorang leader, founder. Leader dan founder terkadang mereka mendapatkan akun gratis, harga murah, bahkan ada istilah harga stokis, yang mana mereka membeli harga murah, nanti dijual ke kita harga mahal. Jadi ada hal-hal yang ditutupi dalam hal pembiayaan atau dana. Maka Metaverse cukup adil, semua orang sama, statusnya, harganya sama, programnya sama. Jadi sangat penerapan keadilannya sangat maksimal di proyek ini. Selain dari itu, kita mengeluarkan sejumlah uang itu harus paham apa yang kita beli, apa yang kita aktifkan. Jadi Metaverse dengan matriks sistemnya ini, matriks sistem itu adalah aset, program aset. Jadi ada tujuan dan fungsionalnya, manfaatnya. Sistem matrik itu adalah sistem bisnis yang sifatnya permanen, yang mana bisa dipasarkan pendapatan tak terbatas. Jadi kita mengaktifkan program atau membeli program tersebut, kita bisa menjual, memasarkan kembali, dan menghasilkan terus-menerus. Oke. Kemudian, matriks sistem juga mempunyai potensi bonus, yaitu bonus limpahan dari pemasaran orang lain. Itu terdapat di S6 matrik dan Universe matrik. Jadi banyak kasus orang membeli matrik itu hanya berharap limpahan. Itu bisa, sah-sah saja, nggak ada masalah. Oke. Kemudian yang ketiga, program untuk distribusi aset. Ya, dalam hal ini matriks sistem itu bisa mendistribusikan token-token yang diperlukan di dalam elemen ekosistem Metaverse. Ada TR token, token energi, NFT, Coin, dan banyak lagi. Kemudian matriks sistem itu adalah suatu sistem yang mana akan terhubung dengan pengembangan platform Web3 seperti Metaverse, ada staking program, ada project blockchain game, ya, ada marketplace NFT misalnya. Jadi matriks sistem itu adalah akses kita atau pintu masuk kita untuk mendapatkan sumber uang lain di proyek-proyek besar seperti Metaverse. Kemudian matriks sistem itu sendiri adalah salah satu cara kita mendapatkan aset NFT royalty. Yang mana aset NFT royalty itu kita simpan, kita mempunyai NFT tersebut, bisa mengklaim dividen bonus atau pendapatan bulanan dari ekosistem, keuntungan ekosistem dari global. Jadi NFT itu ada fungsinya, dan NFT Metaverse dengan konsep fungsional dividen ini satu-satunya di dunia. Jadi belum ada NFT dikeluarkan yang fungsinya sebagai tiket untuk mendapatkan pendapatan bulanan. Belum ada. Ya, jadi NFT ini hebat sekali, adalah NFT yang mempunyai fungsional untuk mendapatkan uang secara pasif. Yang keenam, pastinya dengan matriks sistem teman-teman akan masuk ke akademi bisnis dan blockchain secara keseluruhan. Ya, bisnis ya pastinya harus memahami, nantinya ada edukasi tentang mindset, strategi, pola pikir, ya, dan banyak lagi. Blockchain itu ada banyak tentang NFT, metaverse, kemudian cryptocurrency, smart contract, desentralisasi sistem, dan pendukungnya. Kemudian yang ketujuh, terhubung di dalam komunitas besar ekosistem cryptocurrency global. Jadi bukan lokal. Teman-teman harus digarisbawahi, ini adalah bisnis hebat, standarnya adalah internasional, dan sudah melibatkan ratusan negara dengan komunitas sudah mencapai 1.700.000 tahap awal. Ini belum sepenuhnya diluncurkan, baru tahap awal. 1.700.000 lebih. Dan semua orang bergerak di seluruh dunia. Secara kekuatan cukup bagus ya untuk pengembangan, karena dengan pergerakan komunitas besar ini
itu juga akan memasifkan pengenalan produk-produk yang ada di ekosistem ini. Nah, selanjutnya di Metaverse ini terkenal dengan kenyamanan, ya, keamanan. Apa aja kenyamanan utama bisnis Metaverse? Setiap orang yang mindsetnya adalah bisnis memerlukan ini. Ini tidak berlaku bagi para penjudi atau spekulasi di dalam network. Ya, mereka tidak membutuhkan kenyamanan, yang penting mereka mencoba-coba mendapatkan uang. Tapi ketika mindsetnya adalah bisnis, maka Metaverse sempurna. Inilah kenyamanannya karena memang tidak ada beban sistem. Metaverse tidak ada istilah gagal bayar. Kalau matriknya di detik ini menghasilkan bonus, detik itu juga menghasilkan. Langsung masuk ke dompet wallet. Tidak ada pending pendapatan, ya, pending payout, semua distribusi bersifat langsung. Tidak ada istilah bubble atau bisa di sniper. Jadi daya tahan sistem ini tidak ada beban sama sekali. Sehingga ketika tidak ada beban, artinya tidak ada risk atau risiko bisnisnya tutup atau gagal bayar. Di sini juga tanpa beban moral. Mungkin dulu kita merasa bersalah kepada si A, si B karena ngajak orang bergabung di BO. Mereka masuk 10 juta, setelah 1 bulan baru dapat dikit, bisnisnya tutup misalnya. Sehingga kita yang disalahkan, memperkenalkan bisnis penipuan. Orang-orang yang terdekat, tetangga, teman sekolah merugi karena kita. Itu ada namanya beban moral. Tapi di Metaverse tidak ada konsep beban moralnya atau indikasi seperti itu. Kita cukup mengenalkan peluang ini, memberi manfaat, bahkan kita sedang membantu orang lain mendapatkan sebuah sistem bisnis yang hebat, bisnis yang daya tahannya bisa diandalkan, aliran distribusi dananya untuk semua orang, untuk kita sebagai pelakunya, dan tidak ada unsur penipuannya, bersifat transparansi, semuanya ada di Project Metaverse. Jadi kita sedang membantu orang lain menemukan sistem bisnis yang bagus. Oke. Kemudian di sini anti scam, karena memang tidak ada ciri-ciri penipuannya di Metaverse. Di sini transparan 100%, semua bisa dilacak di Polygon Scan, bisa dilakukan riset, analisis secara mendalam. Baik program logiknya atau script programnya, dan smart kontraknya juga sudah terverifikasi. Semuanya bisa dilihat secara terbuka. Kemudian independent business owner, Metaverse menciptakan kebebasan di dalam bisnis. Kita tidak ada aturan di dalam sebuah perusahaan. Kita benar-benar bebas menjalankan bisnis Metaverse. Kenapa? Karena sistemnya sepenuhnya kita dapatkan. Jadi secara logika Lado hanya membuat sistem bisnis, kemudian sistem bisnis itu ditanamkan di dalam jaringan Polygon blockchain dan itu berlaku untuk umum. Cuman untuk mendapatkan sistem tersebut teman-teman harus terhubung kepada seseorang. Oke. Sehingga ketika sudah mendapatkan sistem tersebut, terserah sistem itu mau dikerjakan seperti apa. Online, offline, mau dikembangkan dengan pola apa. Mau bergabung dulu mungkin 1 tahun mau dikerjakan. Atau mungkin mau istirahat dulu setelah mendapatkan sistemnya. Terserah, tidak ada aturan. Tidak ada istilah banned akun. Jadi benar-benar sistem itu ya sepenuhnya kita yang punya. Mau kita kerjakan, mau enggak, mau kita maksimalkan, mau kita tunggu aja, terserah. Konsepnya seperti itu. Dan hebatnya, Lado Oktanikop bukan hanya membuat sistem bisnisnya. Dia membuat asetnya. Ada Porsquin, NFT. Dan bukan sampai di situ. Dia menyediakan wadahnya. Tempat jual belinya di mana NFT Marketplace dibuatnya. Kemudian untuk Porsquin itu digunakan untuk apa? Dia buatkan juga Metaverse. Dia ciptakan produk-produk tekstil good. Dan semuanya dibuatkan. Tinggal kita kembangkan, tinggal kita manfaatkan, kita ciptakan nilainya, maka kita akan menghasilkan. Jadi polanya hanya itu. Sehingga kita sebenarnya di sini adalah independent business owner. Mindsetnya bukan lagi ikut-ikutan. Kita sebagai pelaku utamanya. Sehingga saat ini ada 1.700.000 orang yang bergabung di Project Metaverse di seluruh dunia. 1.700.000 owner yang mengembangkan ekosistem ini. Jadi cukup kuat secara dasar atau pondasinya. Kenapa? Karena mindset orang bergabung di Metaverse ini dia bukan lagi sedang mengembangkan proyek orang lain, tapi dia sedang mengembangkan bisnisnya sendiri.
Karena secara distribusi dana, nilai, keuntungan semuanya untuk pelakunya. Hanya Lado itu membuat sistem, membuat aset, ya ciptakan nilai-nilai itu gitu. Polanya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga harus menyadari bahwa metaverse ini tidak ditemukan penyebab scam. Tapi ketika kita tidak ngerti penyebab scam itu juga nggak paham juga. Scam itu adalah bahasa Inggris, kalau diterjemahkan adalah penipuan. Ya, jadi selama ini kalau teman-teman sering merugi, ditipu di bisnis online, bisnis network, artinya teman-teman sedang mengikuti proyek yang tujuannya untuk menipu, proyek penipuan. Bukan berarti teman-teman gagal di dalam suatu bisnis, itu adalah scam. Ini ada dua persepsi. Kita gagal karena ditipu, kita gagal karena kita tidak mengembangkan, kita tidak mampu, ini berbeda. Jadi ketika teman-teman selama ini gagal karena ditipu, yaitu penyebabnya ada ini. Server data dan sistem terpusat. Kalau server datanya terpusat, itu bisa ditargetkan, dihack, diintervensi, diambil alih, dimatikan situsnya, itu bisa. Kalau sistemnya terpusat, sistemnya itu dikendalikan. Di-banned akunnya, dirubah plannya, bonusnya tidak dibagikan, dihapus, dan macam-macam. Sistemnya dikendalikan, sehingga kita harus ikut dalam kendalinya orang yang menguasai server data dan sistem terpusat. Kalau server data dan sistem terpusat, kita mengembangkan bisnisnya bertumbuh, kita kembangkan, misalnya berhasil membentuk komunitas 1 juta orang. Kalau server data dan sistemnya terpusat, tetap 1 juta orang yang kita kembangkan, berhasil kita kembangkan itu di dalam kendali ini. Kalau mereka mau matikan situsnya, kita mau apa? Kan sia-sia kita membangun komunitas sebesar itu. Tapi di Metaverse, tidak ada kesia-siaan. Karena sistemnya terdesentralisasi, data dan sistem Metaverse itu ada di jaringan blockchain, ya, yang tersebar secara distribusinya itu sentralisasi. Jadi tidak ada yang bisa ditargetkan. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk dimatikan, diintervensi, dikamuflase, dirubah, disetting, dan macam-macam seperti unsur sentral. Kemudian dana terpusat. Metaverse tidak ada konsep dana terpusat. Ketika teman-teman memiliki sistem matrik dan berhasil menjual, memasarkan kepada seseorang, dananya itu tidak dikumpul ke Lado. Langsung didistribusikan detik itu juga kepada orang yang berhak sesuai dengan aturan smart kontraknya. Jadi hebatnya di situ. Jadi bukan berarti teman-teman memasarkan program matrik, kemudian berhasil memasarkan, nanti DAI-nya dikirim dulu ke Lado, baru Lado yang ngasih bonus ke kita. Bukan itu. Ini bukan MLM. Yang mana kalau kita memasarkan produk tertentu, paket tertentu, kita mengirim dana ke perusahaan, ke wallet individu, nanti dari mereka mengirim lagi bonus ke kita berupa bonus sponsor 10%, matching 5%. Itu konsep lama. Maka Metaverse ini adalah sebenarnya revolusi, ya, yang mana sistem bisnis didesain secara sentralisasi, yang tidak mengandung unsur dimanfaatkan, memanfaatkan, dan tidak ada pengumpulan dananya dalam hal orang yang punya proyek memanfaatkan kita untuk mengumpulkan dana masyarakat. Nggak ada potensi seperti itu. Nah, server data dan sistem terpusat dan dana terpusat, walaupun tidak semua konsep bisnis yang mengandung unsur ini adalah penipuan, tapi faktanya selama ini inilah penyebabnya. Ya, walaupun tidak semua. Oke, nah Metaverse tidak ada konsep seperti ini. Ya, ciri-ciri ini tidak ditemukan di Metaverse, maka banyak negara menyatakan Metaverse ini memang anti scam, anti penipuan. Mau nipunya kayak mana? Karena konsep dananya itu ada di wallet masing-masing. Bahkan di Metaverse ini tidak bisa bohong. Banyak kasus orang membeli DAI bersama Power Team, katanya DAI-nya nggak masuk, setelah kita cek ternyata dananya masuk tapi udah dikeluarkan. Kita bisa cek semua itu. Karena sehingga sistem ini didesain memaksa seseorang untuk berlaku jujur. Dari sistemnya sendiri memaksa kita untuk berlaku jujur. Teman-teman tidak bisa berbicara saya dapat bonus 1 miliar dari Metaverse ini, nggak bisa. Karena itu bisa dilacak dan bisa dilihat secara terbuka di Polygon Scan. Nggak bisa.
Kami pun tidak bisa berbohong bahwa pendapatan kami 1 miliar lebih di Metaverse. Nggak bisa. Orang bisa melihat sendiri. Ya. Jadi benar-benar ini adalah suatu bisnis yang luar biasa transparansinya.